Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurlaili akan menyampaikan pembahasan soal mengenai sistem ekskresi. Dan berikut ini disajikan sebuah kasus yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Seorang remaja berusia 19 tahun mengalami permasalahan pada sistem ekskresinya, yakni urin yang tidak sehat. Gejala yang dia dapati seperti urin berbusa. Gejala klinis lain, dia sering mual, muntah, sering buang air kecil, pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, hilangnya nafsu makan, kram pada malam hari, dan lebih parah lagi, adanya sindrom nefrotik. Dan di sini seorang remaja tersebut akhirnya menguji urin dengan beberapa reagen. Pada saat diuji dengan reagen Benedict, menghasilkan warna yang sama, sedangkan setelah diuji dengan warna piuret, menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Kira-kira penyakit apa yang diidap oleh remaja tersebut? Nah, sebelum kita melakukan pembahasan terhadap kasus remaja ini, kita harus tahu poin-poin penting dalam soal. Yang pertama, poin yang penting adalah mengenai permasalahan pada urinnya. Urinnya tidak sehat, berarti ada warna lain atau mungkin ada bentukan yang tidak sama dengan urin yang normal. Yang selanjutnya, gejala-gejala klinis ini juga perlu diperhatikan, seperti urin berbusa, sering mual, sampai pada sindrom nefrotik. Sindrom ini biasanya menyebabkan seseorang mengalami buang air kecil secara berlebihan dalam waktu yang berdekatan. Dan ada poin penting lain yang perlu diperhatikan pada soal, yakni pengujian reagen. Di sini, ketika diuji dengan reagen Benedict, menghasilkan warna yang sama. Sedangkan, setelah diuji dengan warna atau diuji dengan larutan piuret, menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Nah, dari sini barulah kita membahas dan mengupas permasalahan yang ada pada remaja tersebut. Di sini pasien mengalami permasalahan pada sistem apa? Nah, dilihat dari urin berarti permasalahan pada sistem ekskresi. Dan di sini ketika kita membahas sistem ekskresi pada ginjal atau pada sistem urinaria, kita akan mengaitkan dengan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ada 3. Apa saja? Dan di sini ada diagram proses pembentukan urin. Dan di sini ada proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, di sini ada gambar nefron sebagai bagian terkecil dari ginjal yang di dalamnya terdapat proses-proses dari pembentukan urin yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, sekarang kita memasuki penjelasan lebih lanjut tentang filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi artinya penyaringan. Jadi darah yang masuk ke dalam ginjal akan disaring. Dan di sini ada zat yang difiltrasi. Yang pertama ada protein yang ukurannya besar, seperti albumin, protein plasma, sel-sel darah merah, serta keping darah. Jadi zat-zat ini tidak boleh keluar dari glomerulus. Glomerulus ini sebagai tempat filtrasi. Nah, di sini kandungan zat yang terkandung untuk proses selanjutnya itu ada air, ada urea, ada garam, serta ada asam amino. Oh ya, untuk proses filtrasi, urin yang dihasilkan itu berupa urin primer ya. Jadi masih perlu pengolahan lagi sampai terbentuk urin sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah reabsorpsi. Dari kata re artinya kembali dan absorpsi artinya penyerapan. Berarti kalau digabungkan di sini jadi penyerapan kembali. Kira-kira apa yang diserap kembali? Yang diserap kembali adalah zat-zat yang masih berguna bagi tubuh.
Nah, ini lokasinya di mana? Jika filtrasi tadi pada glomerulus, kalau yang reabsorpsi itu pada tubulus contortus proximal atau disebut sebagai TKP dan lengkung Henle. Nah, ini zat yang diserap kembali dan atau zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu ada glukosa, ada asam amino, ada protein yang ukurannya kecil, vitamin, asam urat, laktat, H2O, Na+, K+, dan C-almin. Nah, ini setelah reabsorpsi, kita ke bagian proses yang terakhir. Augmentasi itu pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun atau toksik bagi tubuh kita. Dan di sini lokasinya ada di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Kalau pada tubulus contortus distal, itu zat yang dikeluarkan adalah H+, K+, urea, urobilin sampai NH4. Sedangkan pada tubulus collectivus, zat yang dikeluarkan adalah air. Nah, di sini ada 3 konsep penting yang harus kita pegang untuk menyelesaikan soal ini. 3 konsep tadi berkaitan sama proses pembentukan urin ya. Oke, selanjutnya kasus ini poin pentingnya juga terdapat pada uji yang dilakukan pada urin. Ujinya menggunakan reagen ya tadi. Oke, diuji dengan reagen Benedict menghasilkan warna yang sama, maksudnya warna yang sama dengan urinnya. Jadi urinnya tidak ada perubahan warna. Diuji dengan warna biuret menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep ini ya, reagen ya. Dan di sini zat makanan atau zat-zat yang mengandung amilum apabila diberikan reagen Lugol, dia akan menjadi biru kehitaman. Ini tandanya kalau positif ya. Protein, zat makanan atau zat yang mengandung protein, apabila diberikan piuret, dia akan menghasilkan warna ungu. Hasil positifnya seperti itu. Nah, di sini glukosa dengan reagen Benedict akan menghasilkan warna merah bata. Sedangkan lemak dengan kertas buram, dia akan menghasilkan warna yang transparan. Nah, dari sini ketika kita cocokkan dengan permasalahan sebelumnya, remaja tersebut melakukan uji dengan piuret dan Benedict. Ketika piuret ada perubahan warna, ya warna urinnya menjadi ungu. Sedangkan dengan Benedict dia tidak mengalami perubahan warna. Dari sini kita dapat simpulkan urin tersebut paling banyak mengandung protein. Oke, berdasarkan uji hasil reagen, apa zat yang berlebihan pada urin remaja tersebut? Ya, protein atau disebut sebagai albumin. Nah, selanjutnya berdasarkan kandungan zat yang terdapat pada urin dan gejala klinis yang dialami oleh remaja tersebut, bagian mana dari sistem urinaria tadi yang mengalami permasalahan? Jika kita tahu kandungan zat yang paling banyak adalah protein, dan protein ini tidak boleh lolos pada salah satu tahapan proses pembentukan urin tadi, berarti kira-kira di sebelah mana atau di bagian mana nih? Jawabannya bagian glomerulus pada tahap filtrasi. Jadi protein sama albumin seperti yang ditekankan di awal tidak boleh lolos dari proses filtrasi. Berarti yang mengalami kerusakan adalah bagian glomerulusnya pada bagian filtrasi. Nah, di sini kira-kira penyakit apa yang diidap oleh remaja tersebut? Nah, ini ada pilihan jawabannya. Yang pertama adalah glukosuria, yang kedua diuresis, yang ketiga ada albuminuria, yang terakhir ada diuretik. Di sini
dari kata-kata protein atau albumin yang paling mendekati dengan jawaban atau dengan nama penyakitnya adalah ya albuminuria. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya antara kecocokan zat dengan nama penyakitnya. Biasanya saling berkaitan seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan soal tentang sistem ekskresi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.